Begitulah rasanya ingin bertarung. Melihat ini, Tuan Xiong segera menahan rasa jijik di hatinya, ekspresi bermartabat muncul di matanya, tetapi tanpa ragu-ragu, dia meraung di langit. Tepat setelah Yang Tian Changqiao berakhir, tubuh Xiong Jun, yang awalnya hanya setinggi 2 meter, membengkak hebat. Dalam waktu singkat, membengkak beberapa kali dan mencapai ketinggian 5 meter. Sedangkan untuk otot-otot tangan, kaki, dan seluruh tubuh, juga membengkak dengan derajat yang berbeda-beda. Ketika Anda bangun, itu membuat orang merasa takut sekilas. Ambillah, seluruh tubuh Xiaoyan sangat cerah, dan aura yang menakutkan seperti itu telah mencapai tahap awal Kaisar Dou Bintang 7. Alasan mengapa Xiaoyan menggunakan 3 transformasi misterius api surgawi adalah untuk menguji apakah 3 transformasi misterius api surgawi dapat ditingkatkan dengan bantuan kekuatan api suci, dan kedua, itu juga untuk memanggil tanda klan ketika 3 transformasi misterius api surgawi digunakan. Masalah ini telah diselesaikan, dan tampaknya keduanya telah berhasil. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Biarkan kuda-kuda itu datang. Xiong Jun tiba-tiba tertawa, suaranya sangat kasar dan liar. Singkirkan saja, ruang lingkup pertempuran antara keduanya cukup menakutkan. Mu Yingying menarik Qin Xin sendiri dan segera berbicara. Oke, Qin Xin mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi meskipun sosok itu sedikit mundur, matanya yang indah menatap Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan saat ini telah dimanfaatkan oleh kekuatan transformasi misterius kedua dari api surgawi, transformasi Kaisar Yan dan transformasi api suci, dan kekuatannya telah meroket ke tingkat tahap awal dari 7 bintang Daudi. Sobek tangan angin, di kaki beruang besar Tuan Xiong, beberapa bekas cakar tajam melesat langsung ke langit tempat Xiaoyan berada. Begitu suara Xiong Jun jatuh, langit di depan Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi ilusi, dan kemudian beberapa energi tajam tiba-tiba muncul dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Pergi. Melihat ini, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan melambaikannya ke energi yang ganas itu. Tiba-tiba, jejak Kaisar Yan yang luar biasa tersebar dari tubuhnya, langsung bersinggungan dengan energi tajam itu. Begitu keduanya bersentuhan, kedua kekuatan yang kuat itu segera saling meniadakan. Sepertinya kekuatanmu yang melonjak juga memiliki beberapa kekuatan. Sebelumnya, aku meremehkanmu. Melihat ini, Xiong Jun menggelengkan kepalanya. Aku baru saja membuat evaluasi baru tentang Xiaoyan ini. Di antara 3 manusia, 2 wanita dan 1 pria, pria ini adalah yang paling menakutkan. Menurut tebakan Xiong Jun, saya khawatir manusia ini sebanding dengan beberapa kaisar petarung bintang 6. Benar-benar hebat, itulah sebabnya aku tidak membiarkan Yalong berkepala 2 itu mengambil tindakan, jadi aku membiarkan diriku mengambil tindakan langsung, agar aman. Bagaimanapun, pemiliknya sekarang sedang menjalankan beberapa rahasia di puncak Gunung Wuliang, dan dia memutuskan untuk tidak diganggu. Karena kamu tidak menyerang, maka ubahlah padaku. Xiaoyan secara alami tahu bahwa meskipun transformasi Tianhuo Sansuan bersifat tirani, itu adalah metode rahasia, jadi ada batas waktu. Penguasa itu kembali ke tangan orang tua. Penguasa kuno Yihuo Heng kembali ke tangannya, dan Xiaoyan tiba-tiba merasakan perasaan yang telah lama hilang. Perasaan ini sangat nyaman, seolah-olah itu berasal dari penguasa kuno Yihuo Heng. Angkat aku, penguasa api membelah gelombang. Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kekuatan Kaisar Petarung Bintang 7 di tahap awal tiba-tiba ditampilkan, dan kemudian penguasa kuno dari berbagai api di tangannya memancarkan sinar cahaya yang terang, dan penguasa besar berukuran ratusan kaki. Menunjukkan bulan yang cerah, biasanya menghantam Tuan Xiong. Serangan kali ini agak tidak masuk akal. Sebagai rekan Xiaoyan yang telah bekerja sama berkali-kali, Mu Yingying tentu saja melihat kengerian Xiaoyan yang membelah api penguasa gelombang kali ini. Meskipun penguasa gelombang pemisah api sebelumnya kuat tidak lemah, tetapi jauh dari tirani saat ini, dan sekarang penguasa gelombang pemisah api Xiaoyan yang ditunjukkan oleh kekuatannya yang meroket, saya khawatir pembangkit tenaga listrik sempurna Daudi bintang 6 biasa akan sulit dikalahkan. Seharusnya karena senjata itu. Senjata ini tampaknya agak istimewa. Qin Xin juga terkejut dengan celah besar sebelum dan sesudah kekuatan Xiaoyan melonjak, dan kemudian dia menemukan rahasia itu dengan mata yang cerah. Karena kekuatan Xiaoyan ini telah meroket ke tingkat tahap awal Kaisar Dou Bintang 7, setelah menggunakan penguasa kuno dari api yang berbeda, tampaknya seperti orang yang berbeda. Sabu-sabu,
Penguasa api besar itu datang ke Xiong Jun di saat berikutnya. Xiong Jun tidak bergeming sedikit pun, dan tampaknya ada harapan yang kuat dalam ekspresinya. Lalu bahunya bergetar dan kakinya menghentak tanah. Dia mengangkat tangannya dengan tiba-tiba dan mencoba menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan Xiao Yan dengan paksa. Orang ini benar-benar memiliki kepercayaan penuh pada kekuatannya sendiri. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Xiao Yan secara alami tahu bahwa ketika kekuatannya meroket ke tahap awal Kaisar Dou Bintang 7 dalam waktu singkat, dia tampaknya mengendalikan Yi Huo Heng. Ketika saya sudah tua, saya memiliki perasaan baru. Lupakan saja, saya khawatir saya harus kembali dan bertanya kepada Tuan Tua Su, atau Tuan Casting Lu di kota Xuanling. Xiao Yan untuk sementara menepis pikirannya, tetapi pedang abadi patah yang diperoleh di hutan mayat Yin juga dilupakan Xiao Yan. Bum bum bum. Penguasa raksasa gelombang api itu tiba-tiba menghantam Xiong Jun, dan gelombang api panas terpancar darinya, membuat raut wajah Xiong Jun sedikit berubah, tetapi sesaat kemudian, gelombang api itu sangat besar. Penguasa itu benar-benar diambil oleh Xiong Jun dengan kedua tangannya. Meskipun tangannya sudah berbau terbakar, tetapi paling banter, kakinya tiba-tiba jatuh beberapa kaki, dan tidak ada yang lain. Hanya saja setelah Xiong Jun menerima pukulan mengerikan dari Xiao Yan, semua kekuatan api raksasa yang tersisa diserap ke dalam tubuhnya. Kekuatan orang ini benar-benar semakin menakutkan. Melihat ini, Yalong dan Ye Chet yang berkepala dua itu sedikit tenggelam. Kekuatan Xiong Jun ini adalah terakhir kali dia bertarung dengan binatang buas 5 elemen. Saat itu, dia jauh dari sekuat sekarang. Setelah beberapa dekade, kekuatannya benar-benar meningkat. Hahaha, nak, berbahagialah. Aku sudah lama tidak mengalami pertempuran yang begitu bahagia. Datang lagi. Setelah Xiong Jun selesai berbicara, dia berkata dengan suara gembira dan menetes. Sesuai keinginanmu. Melihat ini, Xiao Yan melihat 4 penguasa raksasa yang mengerikan meledak dari penguasa kuno api abadi di tangannya. Keempat kaki ini adalah 4 yang pertama dari penguasa pemecah langit 7 lapis. Kali ini 4 yang pertama bisa lebih kuat dari sebelumnya. Tapi yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah gelombang tidak peduli bagaimana dia menyerang. Tuan Xiong ini tidak melawan sedikit pun, dia hanya membiarkan dirinya menyerang seperti ini. Ada yang salah, orang ini pasti merencanakan sesuatu. Mata Xiao Yan bergerak, seolah-olah dia tahu konspirasi Xiong Jun. Kenapa tidak? Lanjutkan. Xiong Jun berteriak pada Xiao Yan, suaranya penuh dengan pemberontakan. Masih sedikit. Kemudian Xiong Jun berkata dengan suara yang bisa didengarnya. Dengan saksama, Susu, Tuan Xiong, itu tidak sebaik yang kuinginkan pada akhirnya. Hahaha, dasar idiot, bagaimana kalian bisa ikut melarikan diri dari Gunung Luoling? Kalian semua akan menjadi alat tawar-menawarku. Kali ini melalui malapetaka, kekuatanku akan mencapai level Kaisar Petarung Bintang 8. Pada saat itu, Paviliun Fenxiang, kau akan menganggap kami sebagai keluhan dan keluhan dari tempat percobaan tawananmu. Di dalam gua misterius di puncak Gunung Wuliang, kekuatan beberapa api raksasa yang diserap Xiong Jun tadi muncul di gua dalam sekejap, dan kemudian memenuhi seluruh gua. Suhu yang membakar langsung membakar 2 kuali yang berisi inti sihir dan esensi darah. Dengan bantuan Xiao Yan, kekuatan Kaisar Yan, benda-benda di atas 2 kuali raksasa mencair dengan cepat, tetapi di atas gua, sebuah penglihatan aneh perlahan muncul. Bab 677, menang. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Aneh, mengapa Tuan Xiong ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Saya ingat bahwa ketika Tuan Xiong ini bertarung, dia benar-benar orang gila yang suka bertarung. Dia tidak memberi musuh kesempatan untuk bernapas. Di antara kedua kepala itu, si kepala merah cukup mencurigakan. Apakah Anda memperhatikan? Orang ini terus-menerus menyerap kekuatan api yang meluap dari serangan Xiao Yan. Setiap kali dia menahan penguasa api besar Xiao Yan, kekuatan api akan mengalir ke banyak tubuhnya. Saya tidak tahu. Apa yang kau inginkan? Kata kepala Yalong berkepala 2 yang lain. Serap kekuatan api, kata Ye Chet, suaranya tiba-tiba menajam. Karena ukurannya yang kecil dan kekhususannya, kucing malam itu sebenarnya telah tinggal di gua misterius Wuliangshan. Adapun Yalong berkepala 2 dan Xiong Jun, mereka memiliki wilayah mereka sendiri, jadi mereka tidak tinggal di gua misterius itu.
Sekarang setelah Yalong berkepala dua mengatakan ini, Ye Chet teringat bahwa tuannya tampaknya telah menyiapkan esensi darah dan inti sihir. Dua kuali yang berisi inti sihir dan esensi darah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya jauh dari cukup. Sesuatu, jika kau memikirkannya dengan saksama sekarang, aku khawatir itu adalah api yang hilang. Hanya saja tuannya mengatakan bahwa jika kau ingin mengekstraksi inti sihir dan esensi darah ini, api biasa tidak akan berfungsi, karena binatang buas yang mati di sini istimewa. Jadi itu pasti api yang istimewa. Mungkinkah, saat berikutnya, Ye Chet tampaknya tiba-tiba mengerti sesuatu. Ada apa? Yalong berkepala dua mendengar kata-kata itu, dan menatap kucing malam itu agak aneh. Cukup aneh bahwa pria beruang itu terus-menerus dipukuli untuk menyerap sedikit kekuatan api, dan kata-kata serta tindakan kucing malam sekarang sangat aneh. Tidak apa-apa, kucing malam menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi terkejut. Orang ini, melihat ini, Yalong berkepala dua secara alami mengerti apa yang mungkin dipikirkan kucing Ye, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Orang ini tidak memiliki atribut api. Dia benar-benar menyerap begitu banyak kekuatan apiku. Apakah kamu tidak takut diserang? Xiao Yan terus menyerang Xiong Jun, tetapi saat serangan itu semakin dalam, Xiao Yan menemukan bahwa, tidak peduli seberapa kuat serangannya, jika itu jatuh pada Xiong Jun, itu akan menyebabkan sedikit kerusakan paling banyak. Tetapi tingkat kulit dan daging Xiong Jun yang kasar, kerusakan ini tidak perlu disebutkan. Tidak, Xiong Jun ini telah menyerap apiku, dan apiku tampaknya tidak ada di tubuhnya. Pengendalian Xiao Yan terhadap api kaisarnya dapat dikatakan jelas, dan saat berikutnya dia merasakan sesuatu yang tidak normal. Di mana, ketika dia menggunakan bantuan Lord Xiong untuk menahan serangannya, pikiran Xiao Yan tertutup, dan dia segera merasakan lokasi Kaisar Yan. Setelah berbicara, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan tempat yang sedang dia lihat adalah puncak gunung tanpa batas. Meskipun asap tebal menghalangi pandangannya, Xiao Yan masih merasakan gelombang yang familiar dari puncak gunung tanpa batas. Gelombang itu adalah Kaisar Yan yang menyerang dirinya sendiri. Karena dengan persepsi Xiao Yan, sepertinya Xiong Jun ini menyerap kekuatan apinya sendiri dan mengirimkannya ke puncak gunung tanpa batas. Meskipun saya tidak tahu bagaimana orang ini begitu tidak tahu apa-apa, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan api yang diserap oleh Xiong Jun ada di puncak gunung, tetapi di puncak gunung itu, tampaknya ada aura yang samar tetapi bahkan lebih besar. Tuan Xiong, apa yang kamu lakukan? Cepat dan kalahkan orang ini. Yalong berkepala dua itu tiba-tiba menjadi tidak sabar, berpikir bahwa tiga orang kuat dari gunung yang bermartabat itu benar-benar akan bersusah payah untuk berhati-hati terhadap manusia. Aneh, apa yang kamu tahu? Xiong Jun melemparkan pandangan menghina ke belakangnya. Yang paling dibutuhkan oleh sang master sekarang adalah api tirani ini. Selama dia menyerap lebih banyak, tingkat keberhasilan rencana sang master juga akan meningkat pesat. Ketika sang master berhasil, dia harus menjanjikan keuntungannya sendiri. Karena kamu bersikeras menyerap apiku, maka apiku tidak akan mudah diserap. Seiring berjalannya waktu, Xiao Yan menemukan bahwa asteris Xiong Jun sangat tirani, bahkan sekarang Xiao Yan telah meroket ke 7 bintang. Pada tahap awal Dodi, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Xiong Jun. Sabu, Xiong Jun melihat bahwa Xiao Yan telah berhenti menyerang dan tampaknya sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian dia tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk bernapas. Cakarnya yang tajam tiba-tiba melambai, dan beberapa semburan energi dengan napas tajam melesat ke arah Xiao Yan. Dan pergi. Orang ini tampaknya menyembunyikan sesuatu. Melihat ini, Xiao Yan hanya melepaskan pikirannya, dan kemudian penguasa kuno api kuno di tangannya bersinar terang, dan aura mengerikan yang belum pernah terdengar lahir. Metode rahasia itu akan segera berakhir, apakah kau berencana untuk melancarkan serangan terakhir? Xiong Jun menyipitkan matanya, tubuhnya yang berat dan agung bergerak sedikit, menatap tajam ke arah pria tampan yang diselimuti Kaisar Yan. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi sudah waktunya untuk mengakhiri. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat penggaris kuno api abadi di tangannya, dan cahaya yang menyilaukan meledak, menghalangi serangan mengerikan Xiong Jun dalam sekejap mata. Lihat penggaris itu, Xiao Yan berteriak keras, dan kemudian sosoknya bergerak tiba-tiba, langsung memegang penggaris kuno yang menyilaukan dari api yang berbeda di tangannya, dan menyerang Tuan Xiong. Xiao Yan tahu dengan jelas bahwa Xiong pria ini pasti punya tujuan untuk menyerap kekuatan apinya sendiri,
tetapi dia tidak bisa memikirkan tujuan apa yang dimiliki orang ini untuk saat ini. Selain itu, Xiao Yan melepaskan kesempatan untuk menunjukkan keterampilan bertarungnya, untuk menggunakan kekuatan mengerikan dari penguasa kuno abadi api abadi dengan kendali halusnya sendiri, sehingga dapat melukai Xiong Jun dengan serius. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan keterampilan bertarung yang sedang dilatih Xiao Yan saat ini, saya khawatir saya tidak dapat menghadapi Xiong Jun bahkan jika saya kehabisan energi dendam. Anak baik, Xiong Jun mendengus dingin, secara alami melihat niat Xiao Yan. Dua telapak tangan berbulu halus terangkat langsung, dan tiba-tiba dinding tanah muncul dari udara tipis untuk menghalangi di depannya. Bum bum bum, Xiao Yan, menghadapi kemunculan dinding tanah yang tiba-tiba, tanpa panik sama sekali, dia membuat terobosan lapis demi lapis. Nak, terima kasih atas apimu. Selanjutnya, mari kita rasakan rasa takut akan kematian yang enak. Hahaha, saat berikutnya, Tuan Xiong tiba-tiba tertawa, suara liar bergema di tempat ini. Orang ini, apakah dia akhirnya akan menggunakan kekuatannya? Tapi mengapa aku merasa ada sesuatu yang memanggil mereka di gunung tanpa batas ini? Xiao Yan terkejut dengan momentum Xiong Jun, dan tiba-tiba berhenti, lalu matanya perlahan tertuju pada 3 binatang buas yang mati. Baiklah, kembalilah. Tepat ketika Tuan Xiong hendak melakukan gerakan nyata, sebuah suara diam perlahan turun dari puncak gunung tanpa batas. Sepertinya rencananya harus dimulai. Ayo pergi, orang-orang ini akan membiarkan mereka berjuang sendiri. Ketika Xiong Jun mendengar kata-kata itu, ada sedikit keterkejutan di matanya, dan segera tanpa ragu-ragu, sosoknya meledak dan berjalan menuju puncak gunung. Ketika kucing-kucing malam lainnya dan Yalong berkepala dua melihat ini, mereka semua saling memandang dan langsung mengikuti. Mengikuti suara diam dari puncak gunung, Xiao Yan tiba-tiba merasa ada sesuatu di tubuhnya yang perlahan memancarkan warna serakah. Bahkan asap yang menyelimuti puncak gunung tanpa batas perlahan menghilang, digantikan oleh awan darah yang sangat tebal. Fluktuasi ini. Pada saat ini, asap putih misterius di puncak Gunung Wuliang perlahan menghilang, dan awan darah yang luar biasa mencolok perlahan terbentuk. Di awan darah, gelombang teror yang mengganggu muncul, dan serangan yang mengerikan itu perlahan turun, seolah menunggu sesuatu. Fluktuasi ini, mungkinkah orang di gunung tanpa batas? Bahkan jika harus melewati kesengsaraan, kekuatannya belum mencapai puncak Dodi, tingkat Dosian, tidak mungkin untuk menarik malapetaka. Pada saat ini, di sebuah paviliun di puncak pegunungan 5 elemen tempat tinggal 5 elemen, sesosok perlahan berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah titik tertinggi dari pegunungan 5 elemen, dan juga merupakan tempat tinggal binatang 5 elemen. Binatang berelemen 5, binatang mati spesial dengan 5 atribut, tubuh binatang berelemen 5, inti sihir, dan bahkan saripati darah, nilai perannya sangat besar. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Di dunia luar, monster sudah punah. Bahkan di ruang khusus Gunung Luoling ini, jika Anda membunuh binatang berelemen 5, Anda akan mendapatkan inti sihir dan saripati darah ke dunia luar. Saripati darah binatang berelemen 5 berbeda dari binatang biasa. Saripati darah binatang biasa dapat digunakan untuk melahapnya untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi saripati darah binatang berelemen 5 adalah pilihan terbaik untuk mandi obat. Sepanjang jalan latihan tubuh, selain latihan harian yang berlebihan, mandi obat juga merupakan pilihan yang sangat bijaksana. Selain itu, inti sihir binatang berelemen 5 ini memiliki 5 atribut, yang dikatakan sebagai kebutuhan untuk memurnikan pil obat tingkat abadi. Adapun benar atau salahnya, tidak diketahui. Pada saat ini, binatang 5 elemen itu memperlihatkan cahaya 5 warna di sekujur tubuhnya, seperti kura-kura, dan ada ekspresi ragu di dahi di depannya. Orang luar hanya tahu nama termasyhur dari binatang 5 elemen, tetapi mereka tidak tahu bahwa tubuh binatang 5 elemen sebenarnya adalah sejenis kura-kura. Ada juga nama untuk binatang 5 elemen, kura-kura emas 5 elemen. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang dari Wuliangshan ini. Aku tahu sebelumnya bahwa dia ambisius, tetapi aku tidak menyangka orang ini begitu gila. Melihat awan darah di puncak Gunung Wuliang, sepertinya kamu ingin menggunakan ini untuk melarikan diri dari malapetaka. Tetapi kita adalah binatang buas yang mati. Bahkan jika kita memiliki inti iblis dan esensi darah di tubuh kita sama seperti monster biasa, tetapi kita tidak dapat melarikan diri dari Gunung Luoling. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Kura-kura emas 5 elemen berkata sedikit,
lalu menggelengkan kepalanya. Bagi orang di gunung tanpa batas, bahkan dengan kekuatan kura-kura emas 5 elemen, orang tidak dapat menahan rasa takut. Bagaimanapun, orang di gunung tanpa batas adalah yang terkuat di seluruh gunung Luoling. Lupakan saja, biarkan dia sendiri. Setiap kali aku mencoba paviliun dupa pembakaran di pegunungan 5 elemen, aku akan mengirim seseorang untuk mengepung dan menekanku, tetapi aku adalah kura-kura emas 5 elemen yang bermartabat, bukankah itu sesuatu yang dapat kau bunuh? Setelah kura-kura emas 5 elemen selesai, tepat di atas cangkang kura-kura besar, cahaya 5 warna yang aneh menyala, perlahan bergerak menuju tempat tertentu. Dan beberapa orang yang telah memasuki pegunungan 5 elemen dikelilingi dan ditekan oleh banyak binatang buas yang kuat di pegunungan 5 elemen. Di pegunungan Tianmu, ada serangga beracun di mana-mana. Jika kau tidak berhati-hati, kau dapat menimbulkan masalah. Ada banyak serangga beracun di pegunungan Tianmu, yang membuat sulit untuk memasuki pegunungan Tianmu. Bagaimanapun, racun sangat mematikan bagi banyak orang. Awan darah ini, apakah orang dari Wuliangshan itu gila? Di tempat yang sangat sunyi di pegunungan Tianmu, seekor monster berkaki 6 tiba-tiba terbangun dan berkata langsung. Monster berkaki 6 ini adalah Raja Pegunungan Tianmu, Raksasa Tianmu. Tidak ada tangan dan kaki pada binatang raksasa Tianmu, beberapa hanya memiliki 6 kaki yang berjajar, dan melihat sepanjang ke-6 kaki itu, ratusan mata majemuk muncul, yang membuat orang bergidik dan ngeri pada pandangan pertama. Hamster, pergi dan sambut manusia yang memasuki pegunungan Tianmu. Ular bumi, pergilah ke Gunung Wuliang untuk melihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Jika ada berita, tolong laporkan kepadaku sesegera mungkin. Saat berikutnya, ratusan mata majemuk raksasa langit itu terbuka sedikit, lalu menghadap ke samping, terbuka di satu tempat. Ya, begitu binatang raksasa bermata surgawi selesai berbicara, seekor ular hitam raksasa dan seekor hamster dengan ukuran beberapa puluh meter tiba-tiba muncul, menanggapi dan pergi. Saya harap orang ini tidak membuat masalah, kalau tidak para petinggi paviliun fancy yang akan marah, dan kita tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Lagi pula, ada petarung abadi yang kuat di paviliun fancy yang ini. Setelah selesai berbicara, binatang raksasa itu menutup matanya. Jelas, dia sangat tidak senang dengan pemandangan tiba-tiba yang mengganggu mimpi indahnya. Awan darah ini, setelah kembali ke tengah Gunung Wuliang, Xiaoyan menghadapi awan darah yang tiba-tiba muncul di puncak gunung. Mengapa kamu tidak mengejar? Qin Xin bertanya ketika dia melihat 3 binatang buas yang mati melarikan diri langsung ke puncak gunung, dan segera datang ke sisi Xiaoyan. Jangan mengejar bandit-bandit malang itu, dan saat aku baru saja bertarung, Xiong Jun ini telah menyerap kekuatan apiku, aku curiga mereka punya konspirasi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Konspirasi. Qin Xin terkejut saat mendengar kata-kata itu. Rupanya, Tuan Xiong baru saja menyerap kekuatan api Xiaoyan. Qin Xin tentu saja mengira itu adalah kekuatan Tuan Xiong dan melebih-lebihkan Tuan Xiong. Ya, itu benar. Kupikir awan darah yang muncul di puncak gunung itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan api yang diserap oleh Xiong Jun tadi, karena aku mencium bau apimu. Mu Yingying datang ke sisi Xiaoyan, mengangkat dahinya, menghadap jalan awan darah di puncak. Gunung, batuk. Xiaoyan baru saja ingin menjawab sesuatu, tetapi gelombang kelemahan tiba-tiba datang dari ki bertarung tubuhnya, dan kemudian kekuatan yang menggunakan transformasi mendalam kedua api langit tiba-tiba menghilang, dan bahkan tubuhnya menjadi lemah. Jelas, rahasia ini bagi Xiaoyan, hukum bukanlah beban kecil. Kekuatanmu. Setelah beberapa saat, napas Xiaoyan kembali ke tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, dan tubuhnya tiba-tiba kehilangan sebagian kekuatan. Aku baik-baik saja, aku hanya tidak menyangka efek samping dari metode rahasia ini akan sedikit besar. Gelombang Xiaoyan tertawa. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan kekuatan 23 jenis api dan api suci yang berbeda untuk secara bersamaan melakukan 2 transformasi misterius api langit. Selama ini, kekuatannya telah meroket 2 tingkat. Xiaoyan secara alami sangat puas. Keterampilan bertarung Fa dapat menyebabkan banyak kerusakan pada dirinya sendiri, tetapi metode rahasia Xiaoyan bergantung pada kekuatan api. Aku bisa merasakan bahwa tampaknya ada sesuatu yang mengerikan di puncak Gunung Wuliang. Ketika mata indah Qin Xin perlahan menatap puncak Gunung Wuliang untuk beberapa saat, dia tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Apa yang kamu temukan? Mu Yingying bertanya dengan curiga.
Perasaan seperti ini tampaknya sedikit seperti situasi monster tingkat tinggi yang melampaui kesengsaraan. Qin Xin berkata dengan datar. Tetapi pada saat ini, hanya mengandalkan awan darah ini, Qin Xin samar-samar merasa bahwa ini adalah malapetaka ketika binatang tingkat tinggi itu berubah menjadi bentuk manusia. Dalam situasi ini, setelah semuanya berakhir, para perampok akan melepaskan diri dari kategori monster dan menjadi manusia. Mereka dapat berkultivasi seperti manusia normal, dan memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Monster setingkat petarung abadi berubah menjadi ras manusia. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Sudah lama terdengar bahwa setelah kekuatan Warcraft mencapai Dosian, Anda dapat memilih untuk berubah menjadi bentuk manusia dan terus berlatih. Berubah menjadi manusia dapat mewarisi banyak keuntungan manusia. Selain keuntungan Warcraft itu sendiri, kultivasi seperti bebek di air, tetapi malapetaka ini sulit. Ya Tuhan, jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin tersesat. Ini benar-benar terjadi. Jika memang begitu, aku khawatir kekuatan Raja di Gunung Tanpa Batas ini sudah mencapai level bertarung dengan para dewa. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jika Raja Gunung Tanpa Batas mencapai level Dosian, aku khawatir 10 Xiao Yan tidak akan mampu menghadapinya. Tidak mungkin. Aku ingat bahwa Tuan mengatakan bahwa meskipun kekuatan Raja di Gunung Tanpa Batas itu mengerikan, sama sekali tidak mungkin untuk mencapai level Dosian, dan kekuatan maksimalnya adalah level kesempurnaan Kaisar Do Bintang 7. Jika tidak, Tuan tidak akan membiarkan kita datang ke tempat yang sangat berbahaya ini. Qin Xin mendengar kata-kata itu, yang pertama tidak senang dan bertanya langsung. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tuanmu. Xiao Yan membuka mulutnya ketika mendengar kata-kata itu. Xiao Yan tidak tahu banyak tentang orang ini. Tuanku adalah King Lao. Qin Xin tidak bermaksud untuk bersembunyi, katanya. Dia sebenarnya seorang pemuda. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamati Qin Xin ini. Diterima sebagai murid oleh King Lao sudah cukup untuk menunjukkan bakat Qin Xin. Jika memang begitu, maka orang ini benar. Masih ada masalah. Bagaimana mungkin seekor binatang ajaib yang kekuatannya tidak mencapai tingkat Dosian menyebabkan malapetaka? Hal ini adalah satu-satunya cara bagi seekor binatang untuk berubah menjadi manusia. Hanya mereka yang telah mencapai kekuatan Dosian yang akan melakukannya. Mu Yingying jelas khawatir tentang masalah ini. Masalah ini sangat membingungkan. Petik 2. Tidak harus, meskipun rumornya seperti ini, tetapi banyak binatang ajaib, pada kenyataannya, telah mencoba untuk melampaui kesengsaraan ketika Kaisar Do Bintang 9 masih berkuasa. Perampokan memiliki sifat yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba, Xiao Yan hanya memiliki sedikit keraguan, dan batu hati di tubuhnya tiba-tiba berbicara. Lalu bagaimana mungkin Raja di Gunung tak terbatas ini? Pikiran Xiao Yan bergerak. Aku juga tidak tahu, tetapi kupikir itu pasti ada hubungannya dengan ruang misterius Gunung Luoling. Kata Xinyan, begitulah. Xiao Yan tertegun. Ayo pergi, karena 3 binatang buas besar yang mati sudah memasuki puncak gunung. Ayo pergi dan lihat. Kebetulan selain kompetisi, Tuan juga memerintahkanku tugas lain. Kata Qin Xin bersemangat. Susu, kurasa beberapa dari kalian mungkin tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Tepat saat Xiao Yan dan yang lainnya hendak pergi, suara yang menakutkan dan menyeramkan memenuhi udara. Saat suara ini baru saja muncul, tubuh lemah Xiao Yan tiba-tiba bergetar, karena nafas ini, Xiao Yan sudah terbiasa dengannya. Ini jelas hantu dari dunia hantu. Bahkan energi emas iblis darah yang telah ditekan dalam tubuh Xiao Yan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ada musuh. Mu Yingying membawa api suci, jadi dialah orang pertama yang merasakan aura menakutkan dari sosok yang dikelilingi oleh hantu-hantu gelap ini. Sheng Yan secara alami adalah yang paling yang dan kuat, dan memiliki persepsi dan pengendalian yang sangat kuat terhadap atmosfer yang menakutkan, dan jahat. Aku tidak tahu siapa Xiao Yan. Sosok yang dikelilingi oleh hantu-hantu itu sama sekali mengabaikan Mu Yingying dan Qin Xin, dan berkata dengan acuh tak acuh, suaranya penuh dengan penghinaan terhadap segalanya. Karena dengan kekuatan Yinmu, apalagi 3 orang di depannya, aku khawatir 3 binatang buas besar yang baru saja ditembak bersama, Yinmu memiliki kepastian kemenangan. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yan mengerutkan kening, dan kemudian beberapa pil pendendam tingkat tinggi untuk memulihkan energi pendendam langsung meleleh ke dalam tubuhnya,
dan kelemahan yang disebabkan oleh penggunaan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya perlahan pulih. Kali ini, ada dua hal utama. Aku datang ke sini untuk meminjam sesuatu dari hati Kaisar Hantu bersamamu. Yang kedua adalah untuk mengambil kepala di lehermu. Setelah sosok hitam itu selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan langsung melalui hantu hitam itu. Hahaha, Kaisar Hantu berpikir tidak, tetapi jika kamu ingin mengambil nyawaku, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kualifikasi. Lihatlah penguasa itu. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia langsung menggunakan penguasa kuno api abadi di telapak tangannya dan meledakkannya ke pohon Yin. Sombong dan sombong, Yinmu mendengus dingin, dan kemudian energi hantu hitam yang mengelilingi tubuhnya berembus keluar dalam gumpalan, dan kemudian langsung mengikuti serangan Xiao Yan. Hati Kaisar Hantu. Itu adalah barang milik Kaisar Hantu dari dunia hantu. Bagaimana mungkin Xiao Yan ini memiliki benda seperti itu? Mungkinkah dia membunuh Kaisar Hantu kembar itu? Tebak Qin Xin. Kaisar Hantu Xin, sepertinya orang ini berasal dari dunia hantu, tetapi setelah membunuh Kaisar Hantu kembar, hati Kaisar Hantu tidak tertuju pada Xiao Yan. Tidak, orang dari dunia hantu ini harus ditangani terlebih dahulu, jika tidak. Kilatan tekad melintas di mata Mu Yingying, dan kemudian tanpa ragu-ragu, sosoknya meledak, dia mengangkat tangan gioknya, dan menyerang pohon Yin. Minum, Yinmu meledak dengan kekuatan yang kuat, langsung mengguncang Xiao Yan, dan kemudian Mu Yingying bergegas maju lagi. Wanita yang cantik, Yinmu baru saja pergi terlalu jauh dan tidak punya waktu untuk melihat Mu Yingying dan Qin Xin. Sekarang setelah mereka berdua begitu dekat, Yinmu menyadari bahwa penampilan Mu Yingying sangat luar biasa, sesuci bunga teratai. Sialan, kekuatan orang ini. Xiao Yan, karena energi dendamnya belum pulih sepenuhnya, langsung terlempar keluar oleh kayu Yin, dan langsung jatuh ke tanah, sambil memaki-maki secara diam-diam. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, prasasti inti gerakan ilahi di tubuhnya tiba-tiba berputar dengan hebat. Prasasti inti terus-menerus terkondensasi keluar, dan kemudian tersebar di keempat sudut ketika Yinmu tidak memperhatikan. Xiao Yan menemukan bahwa karena kekuatan spiritualnya telah meroket, formasi kohesi tidak lagi membutuhkan bantuan gulungan, dan dia hanya perlu membubarkan prasasti inti, dan kemudian dapat dipadatkan. Adapun formasi kontrol, itu sepenuhnya ada dalam pikiran Xiao Yan. Dikatakan bahwa itu benar-benar terintegrasi ke dalam tubuh Xiao Yan, sehingga formasi dan formasi terintegrasi menjadi satu. Ayo pergi bersama. Qin Xin juga tampaknya menyadari bahwa kayu Yin ini tidak lemah gelombang dan segera mendengus. Kalian berdua terlihat sangat hebat, tetapi kekuatan kalian lemah. Jika kalian mengikutiku, aku. Tiba-tiba tawa suram keluar dari tubuh hantu Yinmu. Namun, sebelum kata-kata Yinmu selesai, api merah menyala yang menyilaukan keluar dari tubuh Qin Xin, langsung menyerang tubuh hantu pelindung Yinmu. Sedangkan untuk Mu Yingying, itu adalah kekuatan api biru yang lebih menyilaukan, tiba-tiba menyerang kayu kemaluan. Sialan, api macam apa kalian semua? Setelah api merah menyala dan api biru baru saja menyentuh tubuh hantu pelindung Yinmu, tubuh hantu pelindung Yinmu seperti menghadapi bahaya yang fatal, dan langsung ditarik kembali ke dalam tubuh. Aku memberimu yang besar. Hati Qin Xin bergerak, dan telapak tangan besar dengan api merah menyala tiba-tiba menyerang kayu Yin, dan auranya begitu ganas sehingga aku khawatir pembangkit tenaga listrik tahap akhir Kaisar Petarung Bintang 6 biasa tidak dapat menahannya. Bum bum bum. Meskipun Yinmu terkejut, kekuatan dan cara kedua wanita ini belum menarik perhatian Yinmu, jadi dalam menghadapi serangan Qin Xin, Yinmu mengangkat telapak tangannya dan langsung menahannya dengan telapak tangannya. Setelah beberapa saat, nyala api raksasa Qin Xin yang menakutkan perlahan menghilang, tetapi telapak kayu Yin yang menahan serangan Qin Xin tidak ada apa-apanya. Baiklah, aku sudah memberimu begitu banyak waktu, dan sekarang saatnya memainkan gerakan kematian untukmu. Saat berikutnya, Yinmu tiba-tiba merasa aneh, semuanya menjadi aneh, hampir sampai. Ketika Qin Xin dan Mu Yingying berhadapan dengan Yinmu, Xiao Yan juga tidak tinggal diam. Di satu sisi, ia bekerja keras untuk merangsang lautan spiritual di tubuhnya, dan mengerahkan kekuatan spiritual yang besar untuk merangsang suspensi di tubuh Xiao Yan. Prasasti inti dari gerakan ilahi di Ni Gong Wan. Aneh untuk mengatakan bahwa karena kekuatan spiritual Xiao Yan telah meroket di bawah nutrisi api suci, setiap kali Xiao Yan mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menghubungi inti hidupnya, itu sangat santai, tanpa ragu-ragu.
Kemudian Xiao Yan tidak peduli, jadi ia harus bekerja keras untuk memadatkan prasasti inti. Dalam waktu singkat, ribuan prasasti inti dipadatkan, dan kemudian ia mengendalikan kekuatan jiwa dan menyebarkan ribuan prasasti inti ini di sekitar mereka berempat. Tempat-tempat yang tersebar ini sangat mirip dengan formasi. Formasi ini sekarang sudah mulai terbentuk. Selama Xiao Yan memberi perintah, itu akan langsung diaktifkan. Di sisi lain, Xiao Yan juga mengamati bahwa ketika Kayu Yin baru saja menerima serangan api Qinxin dengan tangan kosong, telapak tangannya tampak bergetar hebat. Jelas, bahkan sub api dalam api suci di tubuh Qinxin sangat kuat. Itu juga tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, hantu di dunia hantu sebagian besar adalah kekuatan yang jahat, sementara api atau api suci adalah hal yang maskulin, dan mereka akan memiliki beberapa efek pengekangan yang kurang lebih. Aku akan membawakanmu gerakan kematian terbaik. Susu. Pada saat berikutnya, Yinmu langsung mengguncang tawa aneh Mu Yingying dan Qinxin, dan kemudian hantu hitam yang sangat tebal lahir dari tubuh. Ki hantu hitam sangat tebal, dan ketika lahir, itu menghalangi semua rute pelarian Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, itu menutupi jarak 100 meter di sekitar Xiao Yan dan yang lainnya. Apakah ini mirip dengan pesona, bisik Qinxin? Qinxin dapat merasakan energi hantu aneh yang terpancar dari tubuh Yinmu ini, dan tiba-tiba setengah jalan menuju Gunung Wuliang berubah drastis. Sayang sekali kedua wanita cantik ini telah pergi. Yinmu tidak dapat menahan tawa ketika melihat penghalangnya terbentuk. Jelas, akan sangat disayangkan jika kecantikan Mu Yingying dan Qinxin jatuh seperti ini. Dalam pesona yang dipadatkan oleh ki hantu ini, kekuatan seseorang akan sangat ditingkatkan. Sedangkan untuk kekuatan Xiao Yan dan yang lainnya, itu akan dilemahkan hingga batas yang paling besar. Ini juga merupakan metode yang paling aman untuk Yinmu. Yan dikatakan sebagai manusia yang membunuh kaisar hantu kembar, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, Yinmu harus waspada terhadapnya. Biarkan aku datang. Tepat saat Mu Yingying dan Qinxin hendak melancarkan serangan teroris untuk menghancurkan penghalang, sebuah suara yang dalam namun sangat percaya diri terdengar. Bisakah kau melakukannya? Qinxin saling melirik sedikit. Dengan persepsi Qinxin, dia secara alami tahu bahwa kekuatan Kayu Yin ini telah mencapai 7 bintang Daodi. Dengan ruang misterius ini, aku khawatir auranya akan menjadi lebih kuat. Jangan khawatir, orang ini, aku masih bisa mengatasinya. Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu langsung melewati kedua wanita itu, matanya yang tajam perlahan menatap Yinmu, bahkan jika Yinmu Huo saat ini memancarkan hantu aneh, tidak ada jejaknya. Jangan takut, aura orang ini agak aneh, aku khawatir itu adalah 9 kaisar hantu di dunia hantu. Hati Xiao Yan, suara Xinyan terdengar sedikit. 9 kaisar hantu agung. Xiao Yan tercengang ketika dia mendengar kata-kata yang baru saja akan dimulai. Aku telah membunuh kaisar hantu kembar di hutan mayat sebelumnya. Jika orang ini juga seorang kaisar hantu, maka mungkin kekuatan orang ini. Tidak, napas ini seharusnya menjadi salah satu jenderal di antara kaisar hantu. Bagaimanapun, dia hanya setingkat kaisar Do bintang 7. Saat berikutnya, Xinyan juga memperhatikan pikiran Xiao Yan dan berkata, aku tidak tahu siapa 9 kaisar hantu agung itu, kata Xiao Yan kepada Xinyan. 9 kaisar hantu adalah yang paling kuat di bawah peri hantu di dunia hantu. Mungkin kekuatan mereka bukanlah puncak kaisar petarung, tetapi kemampuan mereka adalah yang paling kuat di bawah peri hantu. 9 kaisar hantu, aku tidak tahu banyak, tetapi kaisar hantu kembar yang kau bunuh sebelumnya juga salah satunya, dan paling banter mereka dapat di peringkat di 6 besar. Dan bahkan jika itu dibunuh olehmu, selama hati kaisar hantu tidak hancur, setelah waktu yang singkat, aku khawatir kaisar hantu kembar lainnya akan lahir. Namun, sejauh yang aku tahu, di antara 7 dunia, sangat sedikit hal yang bermimpi menghancurkan hati kaisar hantu. Kata Xinyan, nak, serahkan jantung kaisar hantu. Melihat Xiao Yan tidak bersembunyi di balik kedua gadis itu, Yinmu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung sedikit. Jika orang ini hanya kura-kura yang menyusut, maka dia masih membutuhkan banyak kekuatan untuk membunuhnya. Bagaimanapun, ini adalah Gunung Luoling. Jika terlalu banyak kekuatan digunakan, itu mungkin menarik kekuatan dari paviliun Fenxiang. Hati Kaisar Hantu. Hati Kaisar Hantu adalah fondasi terpenting dari Kaisar Hantu, bagaimana mungkin itu ada di tangan Xiao Yan?
Guru berkata bahwa Xiao Yan membunuh Kaisar Hantu Kembar, tapi bagaimana mungkin sesuatu yang jahat seperti hati Kaisar Hantu? Qin Xin mendengar tatapan Xiao Yan sedikit berbeda. Adapun Mu Yingying, dia hanya menatap Xiao Yan dan Yin Mu. Begitu situasi pertempuran menjadi tidak terkendali, saya khawatir Mu Yingying akan mengambil tindakan sesegera mungkin, tetapi yang membuat Mu Yingying merasa aneh adalah bahwa ruang di sini jelas sudah dia diselimuti oleh hantu kayu yin, tetapi dia tidak bisa merasakan aura suram yang unik di dalam hantu itu, hanya sedikit suhu panas yang muncul. Hati Kaisar Hantu, senyum aneh muncul di sudut mulut Xiao Yan, dan kemudian benih teratai menyala yang indah muncul di tangannya. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba menyerang pohon yin gelombang-gelombang. Apakah ini jantung Kaisar Hantu? Yinmu menatap benih teratai mengerikan yang bersiul dari tangan Xiao Yan, sudut mulutnya sedikit menggeliat. Yinmu adalah perwira yang cakap di bawah Kaisar Hantu Gagak Hitam, tetapi meskipun demikian, dia belum pernah melihat jantung Kaisar Hantu. Dia hanya tahu bahwa jantung Kaisar Hantu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Jika Anda mendapatkannya, itu sudah cukup untuk memiliki kekuatan Kaisar Hantu. Tidak bagus. Ketika teratai pemadam api diam milik Xiao Yan hendak menyerangnya, Yinmu berteriak, karena saat ini, Yinmu menyadari bahwa ini sama sekali bukan jantung Kaisar Hantu, tetapi api yang terkondensasi hingga batasnya. Kekuatan, sabu-sabu, Yinmu tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan menggeliat dengan energi hantu, mencoba menahan serangan yang mengerikan ini. Namun, teratai pemadam api diam milik Xiao Yan terbentuk dari perpaduan 23 sumber api yang berbeda. Jika itu mudah ditahan oleh kayu yin, tidak akan disebut teratai pemadam api yang sunyi. Bum bum bum. Gelombang panas yang mengerikan terus menyebar dari hantu Yinmu dan jubah hitam, membuat pesona yang telah diselimuti hantu Yinmu ini menjadi gelisah. Karena tidak ada pertahanan yang tepat waktu, teratai keheningan menyerang kayu yin, dan kemudian menjerit, dan tiba-tiba terdengar, dan gelombang api langsung dikirim oleh kekuatan kuat yang tidak dapat dijelaskan, tetapi itu hanya kayu yin, yang awalnya diselimuti jubah hitam dan energi hantu, benar-benar menjadi sangat jelas. Saat jubah dan aura hantu di tubuh Yinmu menghilang, dia menghilang, dan sosok yang sangat transparan perlahan muncul di depan Xiao Yan. Roh, tubuh jiwa, Xiao Yan segera menyadari perubahan pada Yinmu, tetapi ketika Xiao Yan mengalihkan pandangan dan persepsinya ke Yinmu, kejutan diam-diam muncul di hatinya.